ditetapkan menjadi calon ketua dan berhak mengikuti proses pemilihan ketua DKT. Dalam hal bakal calon ketua sebagaimana maksud dalam ayat 6 pasal ini ternyata lebih dari 3 orang karena memperoleh suara yang sama, maka akan dilakukan penjaringan ulang atas bakal calon yang memperoleh suara yang sama banyaknya. 9. Jika bakal calon ketua yang diajukan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku hanya 1 orang, maka bakal calon yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai calon ketua. Itu pasal 4, pasal 5-nya penetapan calon ketua. Ayat 1. Pemimpin sidang menetapkan 3 calon ketua yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai dengan 3 secara alfabetis untuk menentukan nomor urut calon ketua. 3. Pemimpin sidang mengumumkan 3 calon ketua dengan nomor urutnya kepada peserta muges untuk dipilih. Pasal 6. Penyampaian visi dan misi calon ketua. 1. Sebelum dilakukan pemilihan ketua, maka setiap calon ketua berkewajiban menyampaikan visi dan misinya maksimum 10 menit di depan peserta muges dalam sidang pleno muges. 2. Agenda kegiatan penyampaian visi dan misi para calon ketua dipimpin oleh pimpinan sidang muges. 3. Pemimpin sidang muges berhak mengingatkan dan menghentikan penyampaian visi dan misi dari setiap calon ketua apabila telah melewati waktu sesuai dengan ayat 1 pasal ini. 4. Calon ketua yang tidak menyampaikan visi dan misi dinyatakan gugur sebagai calon ketua. Bab 3. Ada tanggapan? Lanjut. Lanjut. Bab 4. Pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta muges DKT. Pasal 8. Hak suara peserta muges diatur sebagai berikut. Setiap peserta muges masing-masing memiliki 1 suara, one man, one vote. 2. Peserta muges yang memiliki hak suara adalah yang telah diatur dan ditetapkan pada bab 4 pasal 4 dan bab 5 pasal 5 tata tertib muges DKT tahun 2024. 3. Peserta yang memiliki suara dan dapat menggunakan hak suaranya adalah yang telah mengisi registrasi kehadiran dan atau terus berada dalam proses persidangan sampai proses pemilihan ketua DKT berlangsung. Pasal 9. Pemimpin sidang dibantu oleh panitia muges memanggil peserta satu persatu guna menerima surat suara. Nih, ingat nih, panitia surat suara harap dipersiapkan. 2. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pemimpin sidang wajib melakukan A. Membacakan kembali daftar nama peserta yang memiliki hak suara sebagaimana ketentuan yang berlaku dan ditetapkan pada bab 4 pasal 4 dan bab 5 pasal 5 tata tertib muges DKT 2024. B. Penghitungan surat suara secara terbuka sebelum dibagikan sesuai daftar peserta yang telah ditetapkan. C. Memeriksa kotak suara yang telah digunakan dalam pengumpulan surat suara pemilihan ketua untuk menunjukkan kepada peserta muges kotak suara yang kosong. D. Setelah butir B ayat 2 dan pasal ini, pemimpin sidang melakukan penyegelan dengan kunci gembok dan atau alat lain yang disaksikan secara terbuka oleh peserta muges. 3. Dalam hal calon ketua hanya terdapat 1 orang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 8 tata tertib ini, maka calon yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai ketua DKT terpilih setelah menyampaikan visi dan misi. Pasal 10. Pemimpin sidang memanggil satu persatu peserta muges yang ditetapkan sebagai pemilih sesuai dengan ayat 1 pasal 9 secara tertib dan teratur agar pemilih tidak bertumpuk pada saat akan mengisi surat suara. 2. Peserta muges yang telah menerima surat suara langsung menentukan pilihannya sesuai pasal 5 tata tertib ini. 3. Peserta muges dalam menentukan pilihannya di surat suara dilakukan dengan menulis nomor urut calon ketua yang dipilihnya sesuai pasal 5 tata tertib ini. 4. Peserta muges yang sudah menentukan pilihannya sesuai ayat 2 pasal ini memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disiapkan. Bagaimana dengan bab 4 ini? Ada tanggapan? Setuju? Lanjut. Bab 5. Penghitungan suara, pasal 11.
Penghitungan suara diawali dengan membuka gembok suara yang telah berisi surat suara yang telah diisi oleh pemilih. 2. Pelaksanaan ayat 1 pasal ini dilakukan oleh panitia mubes secara terbuka dan disaksikan oleh saksi sebanyak 3 orang yang telah ditunjuk oleh masing-masing calon ketua. 3. Panitia mubes yang disaksikan para saksi membuka surat suara dan membacakan secara kelas nomor calon ketua dan atau nama calon ketua yang ditulis dipilih oleh pemilih dalam surat suara. 4. Surat suara sah apabila hanya memuat 1 nomor calon ketua atau nama calon ketua dari nomor dan nama calon ketua yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 5 tertentu ini. 5. Sah atau tidaknya surat suara diputuskan oleh pimpinan sidang, disaksikan dan disetujui oleh 3 orang saksi yang telah ditunjuk oleh masing-masing calon ketua. 6. Setelah semua surat suara dalam kotak suara telah dibuka dan habis, serta telah dinilai sah oleh pimpinan sidang yang disaksikan para saksi, maka pemimpin sidang dibantu oleh panitia mubes melakukan penjumlahan suara sesuai dengan suara yang telah dikumpulkan dan dicatat di whiteboard papan kertas atau penghitungan suara. Nah, itu panitia perlu whiteboard atau tidak itu. 7. Pemimpin sidang membacakan hasil pemungutan suara dengan menyebutkan nama-nama calon ketua dan jumlah perolehan suaranya, termasuk suara abstain atau tidak sah. 8. Calon ketua dianggap sah apabila mendapatkan suara 50% plus 1 dari jumlah suara peserta pemilih. 9. Apabila jumlah suara belum memenuhi ketentuan ayat 8 pasal ini, maka dilakukan pemilihan kembali terhadap calon ketua yang dapat suara terbanyak 1-2 untuk mendapatkan suara terbanyak. Pasal 12. Pemimpin sidang mengesahkan dan menetapkan calon ketua yang memperoleh suara terbanyak sebagai ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang periode 2024-2029. Bab 5, ada tanggapan? Setuju? Setuju. Bab 6, pembentukan kepengurusan, pasal 13. Setelah ketua DKT terpilih, disahkan dan ditetapkan pemimpin sidang sebagaimana pasal 12 di atas, maka keputusan kepengurusan DKT periode 2009-2024 dinyatakan edisional. Nah, itu sudah ya. 2. Ketua DKT terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur dalam penyusunan personalia Dewan Kesenian Kota Tangerang periode 2004-2029. Pasal 14, pembentukan formatur. Untuk membantu ketua DKT terpilih dalam menyusun personalia, kepengurusan dianggap perlu untuk membentuk formatur. Formatur berjumlah sebanyak 7 orang, termasuk ketua DKT terpilih yang sudah otomatis sebagai ketua formatur. 3. Adapun 6 orang formatur lainnya dipilih dari unsur Dewan Pendiri atau Dewan Penasihat sebanyak 2 orang, mantan pengurus harian DKT sebanyak 2 orang, dan 2 orang dari perwakilan peserta mubes lainnya yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi formatur. Pasal 15. Ketua DKT terpilih yang tergabung dalam formatur 7 dan diberi waktu 7 hari untuk menyusun struktur kepengurusan harian dan ketua-ketua komite serta anggota komite dan personalia lainnya dibutuhkan dengan mengacu kepada ADART DKT dan atau mengacu kepada hasil sidang komisi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno mubes ini. Bab 6, ada tanggapan? Setuju. Setuju? Setuju. Bab 7, ketentuan penutup, pasal 16. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pemimpin sidang mubes DKT. Pasal 17, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kota Tangerang pada tanggal 15 September 2024 pukul bla 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 bla. Setuju? Bab penutup? Setuju. Tanggal berapa? 14.30. Berapa? 14.30. Wah, banyak amat. Satu juga dipukul. 14.30 April.
wajib. Udah nggak adem. Ya. Kenapa Muhammad pusing? Saya bacakan konsiderannya. Keputusan musyawarah besar Dewan Kesenian Kota Tangerang nomor 0 berapa tadi 01 ya? Tadi 01 ya? Sekarang 02 ya? 02 garis miring Mubes DKT garis miring 9 2024 tentang tata tertib pemilihan ketua DKT. Musyawarah besar Dewan Kesenian Kota Tangerang dengan ini menimbang bahwa demi melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan ketua DKT periode 2024-2029, maka dianggap perlu untuk membuat dan mengesahkan serta menetapkan tata tertib pemilihan ketua DKT periode 2024-2029. Mengingat anggaran dasar DKT, anggaran rumah tangga DKT, keputusan Menkumham tentang perkumpulan, terus kemudian keputusan Mubes DKT tentang Permenkes, memperhatikan saran dan pendapat dalam sidang pleno 4 musyawarah besar Dewan Kesenian Kota Tangerang memutuskan menetapkan, mengesahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan DKT lanjutan periode 2024-2029. Surat keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 September pukul tadi 14.30 14.36. Ketua Sidang Esman Indra dan Ketua Sidang MH Tamrin. Oke, baik. Selanjutnya prosesi pemilihan karena tata tertibnya sudah kita sahkan. Kita lihat dulu jumlah suara sah itu ada berapa sesuai dengan menurut ketentuan panitia yang tertunda berapa panitia Bang Amir yang tertunda berapa 41. enggak yang diundang 73. Dan itu dinyatakan memiliki hak suara. Iya, yang miliar. Nah, dari 73 itu yang hadir pada saat ini berjumlah persis 40. Ada 41. Ada 41. Ada 41. Kita anggap quorum ya. Baik, saya bacakan nanti nama-namanya yang memilih hak suara itu. 41 ya. Oke, baik. Di sini ada Dwi dari sastra, ada Medi juga dari komunitas sastra, ada Suhada dari komunitas sastra, ada Samsul Bahri komunitas musik, ada Suryanta dari DKT, ada Tamrin dari komunitas sastra, ada Ebe Magor dari teater, ada Bayu dari tari, ada Madin, saya sendiri dari mantan DKT, ada Kamilo Ramadan dari sinematografi, ada Monika Haidianti dari sinematografi, ada Salman dari komunitas musik, ada Tri Rezeki dari SMKN 5 Tangerang, tapi basisnya tari ya. Tri Rezeki itu basisnya tari. Tri Amelia juga dari SMA 6 Tangerang, basisnya apa nih? Tari ya, nari ya. Aida Wulandari dari SMA 1 Tangerang, tari juga ya. Nari dulu lah. Ada Perita DKT sinematografi. Ada Sasongko seni rupa ya. Ada Erik seni apa nih? Erik seni musik ya. Seni M. Iya, musik. Seni musik ya. Oke. Ada Yusuf sinematografi, ada Haji Sujarwo itu perintis DKT sebagai pendiri. Ada Muhammad Hanan dari komunitas sastra, dari
sastra, ada Lebu dari teater, ada Sahroni dari teater, ada Denik dari sastra, ada Jigo dari seni rupa, ada Eki Indra dari sinematografi, ada Ujang HP dari mantan pengurus lama, BPH lama, ada Andika dari komite seni rupa, ada Are Bambang Tejo dari sastra, ada Amir dari seni rupa, ada Hidayat dari seni rupa, ada Dedi Johari dari seni rupa, ada Sandy Bur dari musik, ada Puguh JK dari teater, ada Rahmat dari bendahara, mantan pengurus harian JKT, ada Heri Laksa dari musik, ada Didi dari tradisi, ada Trianto dari sinematografi, ada Jaya dari seni rupa, ada Gilang dari tradisi, dan ada Dedi P dari seni rupa. Baik, inilah nama-nama pemilik suara yang mudah-mudahan bisa mengamanahkan suaranya untuk kepentingan masa depan kita yang lebih baik lagi. Baik, saudara-saudara, berdasarkan tata tertib yang ada bahwa seluruh pencalonan dilakukan dalam mekanisme persidangan. Kemarin dari hasil bantuan OC dan SC melakukan pendataan dan penerimaan calon-calon ketua, terdapat 2 kandidat. Ya, 2 kandidat, saudara Jigo. Tapi saya ingin minta nama aslinya saudara Jigo. Ada ya. Di mana? Di daftar hadir ya? Nomor berapa? Oh belum terdaftar. Sana aja Pak, ke depan Pak. Apa? Silakan. Di sini aja di lembar baru aja, di lembar baru itu terlalu ke bawah. Ada yang kosong. Oh. Dan satu lagi dari kandidat yaitu Bapak Muhammad Hanan Rahmadi. Mana? Sorry, maaf, kita perkenalan. Satu lagi Jiko dengan nama asli Nur Alkomah, ya, atau lebih kita kenal sebagai Bang Jiko. Dan Haji Muhammad Hanan Rahmadi. Bisa minta namanya Pak? Kenapa? Boleh dituliskan di sini saja Pak. Sebenarnya kandidat itu ada 3 juga yang sempat mencalonkan diri. Salah satunya adalah Bang Sam. Ya. Tapi sampai saat ini beliau tidak hadir. Jadi kami tidak bisa mengkonfirmasi ya, karena kehadirannya harus ada dan kemudian juga teman-teman harus bisa mati. Itu aja. Supaya kami tidak salah sebut ya terhadap nama itu. Ya. Baik, saudara-saudara, ternyata ada hal yang hilaf. Ada belum? Tri udah masuk. Tri rezeki kan? Oh bukan. Tri Amelia. Tri Puji Aswati. Dari mana Bu? Ari. Oh belum ada. Silakan. Ibu sudah dari sejak pagi kan? Oh iya. Silakan. Yang diamalin tadi rezeki mulu. Oh iya. Oh iya. Enggak. Ibu di situ aja. Ini.
Oh iya, akan. Iya, iya. Baik, kita inikan dulu, rapikan dulu ini ya, jumlah suaranya ya, artinya jumlah pemegang hak suaranya ya. Karena ini masih bertambah yang ini kapan dan tidak daftar. Ada yang belum? Dua aja bang. Seberapa? Iya dari Indonesia. Puluhan bang. Iya.